Halo Sobat Adventure, balik lagi bersama gue Panji Buana di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini agar bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Malam hari beres kerja, gue berencana nanjak ke Gunung Burangrang 2050 mdpl via Tanjakan Mentari di Bandung, Jawa Barat. Yang ikut kali ini ada Aida yang dahulu gue kenal dari YouTube, dan kita udah nanjak bareng yang ketiga kalinya nih. Lalu ada Ari yang dahulu gue kenal dari seorang teman kerja sewaktu liburan ke Jogja. Perjalanan gue mulai ketika Aida nyamper ke rumah gue, dan kita langsung menuju ke Bandung untuk ke rumah Ari yang berada di Lembang, Bandung Barat. Ari cowok, udah lama banget gak ketemu. Kita pun numpang istirahat sambil menunggu pagi. Dan setelah pagi datang kita pun pamit dan langsung caps ke basecamp Burangrang via Tanjakan Mentari. Berangkat. Kakak ikut kak? Kakak ikut nggak? Kak. Anyway, makasih Ari dan istri serta keluarga udah ngejamu dan ngebolehin kita istirahat. Kita bertiga pun memacu motor sharing jalan berkelok-kelok dan juga naik turun melintasi daerah Cisarua, Bandung Barat. Kita pun sempat membeli logistik dahulu sebelum ke basecamp. Sampai akhirnya kita pun sampai nih di basecamp Burangrang via Tanjakan Mentari. Basecampnya terletak di tempat camp gitu men. Banyak pohon pinus dan juga lahan camp yang luas. Kita pun sempat menunggu lama nih penjaga basecamp, dikarenakan saat mau daftar simaksi, penjaga basecampnya belum ada men. Di basecamp fasilitasnya ada toilet, musola, dan juga parkir motor men. Dan setelah penjaga basecampnya muncul, kita pun bergegas langsung daftar simaksi men. Setelah kelar persimaksian, kita pun memulai langkah. Kita menyusuri area camp dan kita belok ke kiri menuju ujung hutan pinus. Tepatnya di ketinggian 1398. Kita pun sempat lupa untuk doa men. Dan akhirnya kita berhenti sejenak untuk menyempatkan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ari biar pendakiannya aman dan lancar men. Sebelum kita mendaki ke puncak tertinggi Gunung Burangrang, kami berikan kelancaran, mudah-mudahan di jalannya nggak ada apa-apa, yang adanya apa-apa. Kemana teh? Seserian. Ya. Semoga nanti di atas juga kita cerah, walaupun sekarang nih perjalanan agak mendung sih, tapi semoga di atasnya cerah, dapat bonus. Ya, amin. Ya, berdoa, persilahkan. Ji 2 tilu. Berangkatin. Burangrang. Setelah kelar berdoa, kita pun berjalan kembali. Trek masih didominasi trek tanah dengan kemiringan yang masih nggak terlalu miring men. Gunung Burangrang ini sendiri nanti kita akan menjumpai 4 pos men, yang mana jalur pendakian didominasi hutan yang lebat akan pepohonan. Kita pun menjumpai sebuah tanda yang awalnya kita kira itu pos 1. Tapi ternyata itu bukan pos 1 men, anggap aja pos 1 bayangan lah ya. Kita pun menemukan persimpangan yang mana kita diharuskan belok kiri jika ingin ke puncak. Trek ini berubah menjadi lebih rapat dan tanjakannya lebih miring men. Dan juga banyak ilalang yang menyerupai terowongan gini nih. Trek tanahnya juga lumayan licin. Wah, kalau kena hujan pas turun kayaknya kita bisa mempersotan nih di sini. Gimana treknya? Gokil, lanjak terus. Aman nih treknya? Luar binasa. Pedes ya? Nama Pedes orang Sunda mah luar binasa. luar biasa. Mantap men. Trek pun kini memasuki hutan dengan pepohonan tinggi men. Posisi Di pos 1 cuma ada lahan yang nggak begitu luas men. Kita pun langsung lanjut berjalan nih ke pos 2, dikarenakan biar nggak kesorean turunnya. Jalur menuju pos 2 kita menjumpai trek tanah berakar dengan kemiringan yang lumayan miring. Vegetasi pun masih rimbun akan pepohonan tinggi. Di Gunung Burangrang ini terdapat 4 jalur menuju puncaknya men, yaitu via Komando, Legok Haji, Rimbawan Sulagiri, dan yang sedang kita daki ini, yaitu via Tanjakan Mentari. Gue sendiri pun baru pernah lewat Legok Haji dan Tanjakan Mentari ini. Yang mana kalau ditanya lebih rame ya lebih rame via Legok Haji men. Tapi kalau tipikal trek masih mirip-mirip lah. Mungkin nanti berikutnya kalau gue ke Burangrang lagi, gue bakal nyobain jalur barunya nih, yaitu jalur Rimbawan Sulagiri. Dan sampai akhirnya kita sampai nih di pos 2. Kita sempat istirahat dulu di pos 2 ini.
Dan di pos 2 mirip kayak pos 1 men, yang mana lahannya nggak begitu luas. Setelah pos istirahatnya kita lanjut menuju pos 3. Jalur menuju pos 3 lumayan pedes men, tanjakannya miring dan pijakannya lumayan tinggi-tinggi. Vegetasi juga masih hutan dengan pepohonan tinggi. Kita pun cukup tergopo-gopo dikarenakan napas yang mulai engap. Jalurnya benar-benar nguras tenaga banget men, dan ngetes mental. Gunung Burangrang ini sendiri memang terkenal dengan jalurnya yang pedes men. Mau lewat Lego Kaji juga sama aja men, pedes juga. Jadi buat kalian yang mau nyobain gunung dengan karakteristik tanah berakar yang lumayan pedas, cocok sih ke Burangrang ini. Gunung Burangrang ini sendiri terletak di Bandung Barat, yang mana gunung ini adalah gunung api mati yang terbentuk dari sisa-sisa letusan Gunung Sunda. Pas gua kesini sih nggak menemukan adanya kawah. Mungkin gunung ini udah nggak aktif lagi kali ya. Dan akhirnya kita pun sampai nih di pos 3. Di pos 3 ini lagi-lagi lahannya gak terlalu luas men. Kita sempetin istirahat dulu sambil lembengin kaki. Setelah cukup istirahatnya kita pun lanjut lagi menuju pos 4. Jalur menuju pos 4 nggak kalah pedes men, kayak jalur mau ke pos 3 tadi. Trek pun masih tanah berakar dengan pijakan yang bikin kaki ngangkatnya lumayan tinggi. Vegetasi juga masih hutan belantaranya Gunung Burangrang ini men. Jalurnya yang lumayan sepi ini cukup sadu dikarenakan kabut yang menemani perjalanan kita kali ini. Sinar matahari juga nggak terlalu terik dikarenakan terhalang rimbunnya pepohonan di sini. Tapi untuk mendaki Gunung Burangrang ini, kalian harus memperhatikan logistik makanan dan juga airnya. Karena tidak adanya sumber mata air selama gue mendaki ke jalur ini. Satu hal lagi yang kalian perhatikan adalah 1 km mau sampai base camp, jalurnya masih hancur dan tipis gitu men. Karena yang di semen itu hanya bagian ujung kanan dan kiri jalan. Mirip jalan buat roda mobil. Tapi semenannya ada yang hancur, jadi pastiin motor kalian bannya masih oke. Dan milih jalur tipisnya juga jangan sampai salah, karena nanti yang ada ban kalian akan slip. Parah coy. Gak dikasih ampun treknya. Aduh. Pedes pisan euy. Sampai akhirnya kita sampai nih di pos 4. Di pos 4 juga sama men, lahannya juga tipis. Kita pun nyempetin istirahat untuk mempersiapkan tenaga menuju puncak. Feeling gua kayaknya treknya semakin lebih pedes nih. Setelah kelar istirahatnya kita pun lanjut menuju puncak. Trek menuju puncak bener aja men, pedes gile. Trek tanah berakar dengan pijakan yang tinggi-tinggi, siap menyiksa kaki lu men. Pokoknya terjal abis dah. Vegetasi masih lebat akan pepohonan. Jalur terjal begini sebenarnya membuat waktu pendakian lebih cepat. Tetapi ketahanan kaki juga diperlukan men. Karena pijakan akar yang tinggi dan trek yang miring membuat stamina semakin terkuras. Tapi untungnya kita cuma tektok nih. Jadinya kita nggak perlu bawa barang yang banyak yang bikin pundak sakit. Karena bagaimanapun lebih enak pegel di kaki daripada pegel di pundak men. Cuma Riri 2000 rasa 4000. pasnya lah 3000. Vegetasi kini sudah mulai terbuka, seiring hujan mengguyur kita nih di trek. Mau nggak mau kita pun bergegas ganti skin men, alias pakai jas hujan. Trek ini kemiringannya sudah mulai nggak terlalu miring men. Sampai juga ke puncak tanjakan Mentari guys. Salam gempor. Dan sampai akhirnya kita pun sampai nih di puncak tanjakan Mentari 2050 mdpl. Sampai guys. Sampai guys. Kita pun langsung lanjut ke puncak Burangrang dengan melipir ke kanan, melintasi punggungan yang bawahnya langsung jurang. Sampai akhirnya kita pun sampai nih di puncak Burangrang 2050 mdpl juga. Kita pun sempat diterpa hujan di puncak. Dan setelah hujan reda kita langsung makan men. Setelah kelar makan kita pun langsung turun. Hujan menemani perjalanan kita untuk turun men. Sampai akhirnya kita sampai lagi nih di pos 4. Dari pos 4 kita lanjut turun. Pos 3 miss gue dokumentasikan karena fokus jalur buat turun. Dan sampai akhirnya kita sampai di pos 2. Pos 1 juga miss gue dokumentasikan dikarenakan jalur turun yang licin parah men. Dan sampai akhirnya kita pun sampai di base camp kembali. Kita sempetin istirahat dulu dan setelahnya kita pun pulang. Gue pun mencar nih sama Ari di Cisarua, Bandung Barat. Seiring gue dan Aida lanjut pulang ke Jakarta.
Dan alhamdulillah sampai Jakarta lagi dengan selamat. Pokoknya pendakian Burarang via Tanjakan Mentari ekstrim habis men.